Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran hari ini, Bapak Amarullah Prasesa akan mengajarkan kalian tentang pengertian TIK. TIK terdiri dari tiga komponen kata maksud Bapak, yaitu teknologi, informasi, dan komunikasi. Nah, kita akan membahas satu demi satu pengertian dari ketiga kata ini. Nah, teknologi itu ialah apapun ciptaan manusia yang berguna bagi kehidupan manusia. Jadi, ciptaan manusia yang berguna bagi kehidupan manusia. Contohnya apa, Pak? Ini kertas dan mesin cetak. Dengan kertas, manusia bisa menyimpan data atau pengetahuan atau ilmu yang mereka pelajari melalui tulisan, dan dengan kertas manusia bisa membawa kemanapun pengetahuan atau ilmu yang mereka telah catat di dalam kertas tersebut. Kalau dibandingkan di zaman sekarang, kertas itu seperti flash disk, sama-sama menyimpan data dan sama-sama mudah dibawa. Nah, ini dia penampakan kertas di zaman dahulu. Nah, di gambar ini ialah kertas dari bungkus papirus. Ya, jadi ini kertas milik bangsa Mesir. Oke. Nah, penemuan selanjutnya yang mengubah peradaban manusia ialah mesin cetak. Dengan mesin cetak, setiap ilmu atau data yang manusia simpan di dalam kertas bisa digandakan dalam jumlah banyak. Sebelum mesin cetak, manusia menggandakan buku dengan cara ditulis satu persatu. Nah, menulis itu dengan mencetak berbeda. Dengan mencetak, kita bisa memperbanyak lebih cepat dan hasilnya dipastikan seragam. Sedangkan dengan menulis, sudah hasilnya lama dan hasilnya tidak bisa dipastikan seragam. Nah, itu dia pengertian teknologi, yaitu seluruh penemuan manusia atau ciptaan manusia yang berguna bagi kehidupan manusia. Selanjutnya, informasi. Informasi ialah berita yang sudah diolah untuk disebarkan ke khalayak ramai. Khalayak itu apa? Orang banyak. Ya, khalayak itu orang banyak. Nah, coba kalian perhatikan ini ya. Apa itu berita, apa itu informasi? Dua-duanya satu badan tetapi berbeda bentuk dan pengertian. Nah, ini yang pertama. Andi makan donat. Itu sudah termasuk berita. Nah, kata yang kedua, Andi makan donat di sekolah pada siang hari. Nah, ini sudah menjadi informasi. Silakan kalian lihat perbedaan antara berita dengan informasi. Kemungkinan besar ini masuk dalam pertanyaan soal yang akan Bapak berikan kepada kalian nanti. Oke, nah selanjutnya, setelah kita mengerti pengertian informasi, kita masuk ke pengertian komunikasi. Ya, TIK kan ya. Teknologi, informasi, dan komunikasi. Komunikasi itu apa, Pak? Komunikasi itu proses penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan untuk mencapai saling pengertian. Seperti di gambar ini, dia ngomong sama kawannya supaya kawannya itu ngerti apa yang dia omongkan. Jadi kalau ada orang ngomong tapi kawannya belum paham apa yang dia maksud, berarti komunikasinya belum menjadi komunikasi. Oke, jadi itu dia arti dari tiga komponen kata TIK: teknologi, informasi, dan komunikasi. Jadi kesimpulannya apa, Pak? Bisa kalian simpulkan dari ketiga pengertian yang telah Bapak sebutkan di atas tadi. Oke, selanjutnya kita masuk baliknya, teknologi, informasi, dan komunikasi. Nah, Bapak terbalik ini, tapi saya sudah ngerti lah apa maksudnya. Nah, kita mulai dari zaman ke zaman.
Nah, zaman pertama yaitulah zaman prasejarah. Zaman prasejarah itu apa, Pak? Zaman prasejarah ialah zaman di mana manusia belum mengenal tulisan, namun mereka dapat berkomunikasi dengan bahasa yang terbatas di kalangan mereka. Jadi yang hidup zaman prasejarah zaman apa, Pak? Zaman manusia purba. Nah, jadi jangan salah sangka ya. Manusia purba itu bukan ngomong wah, tapi mereka sudah punya bahasa sendiri. Tetapi kelemahan bahasa mereka hanya dimengerti ke suku mereka saja. Jadi kalau dia cuma tahu sukunya sendiri, ngomong sama orang di luar suku mereka kayak mana, Pak? Nah, karena kehidupan manusia prasejarah berburu dan berpindah-pindah, sehingga tidak memungkinkan mereka untuk bertemu manusia prasejarah lainnya secara sering. Jadi ingat ya, kenapa manusia prasejarah atau manusia purba itu nggak bisa ngomong antara dia dengan suku lainnya? Kenapa? Hidupnya tuh pindah-pindah karena mata pencarian mereka itu berburu. Jadi kemanapun hewan berburu pergi, mereka ikuti. Ya, jadi dia untuk ketemu dengan suku lainnya itu nggak gampang, nggak sesering seperti kita sekarang. Jadi untuk mengembangkan tulisan itu tidak ada waktu mereka, ya, karena sibuk berburu, sibuk berpindah-pindah. Nah, kayak mana cara mereka untuk berkomunikasi dengan suku lainnya? Ini dia salah satu cara. Ya, menggambar. Menggambarnya di mana, Pak? Di gua atau di kulit seperti yang dilakukan orang ini, ya. Di kulit atau di batu. Kenapa menggambar, Pak? Coba kalian ini. Alasannya kenapa kok mereka menggambar, Pak? Coba kalian alasannya. Kalian lihat gambar ini. Ya, supaya kalian tahu alasannya kenapa cuma mereka bisa menggambar. Ya, ini bisa nggak kalian artikan sedang ngapa orang ini? Coba kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini adalah gambar orang yang sedang berburu. Kalau kalian menjawab berburu, berarti bahasa manusia purba zaman dahulu masih bisa dimengerti oleh manusia modern zaman sekarang, yaitu kita. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke komunikasi mereka yang kedua, yaitu komunikasi jarak jauhnya. Ya, jadi kalau menggambar itu jarak dekat. Kalau jarak jauh kayak mana, Pak? Ini dia. Mereka menggunakan asap. Ya. Zaman sekarang, suku yang memakai asap untuk berkomunikasi zaman jauh, bukan zaman jauh, jarak jauh, ialah suku Indian Amerika. Jadi caranya kayak mana, Pak? Mereka buat api unggun, tapi nggak sebesar ini ya. Setelah itu mereka buat api unggun itu untuk mengeluarkan asap banyak-banyak, lalu mereka kepakkan dengan selimutnya. Ya, berapa kepakan, semakin lama dia tutup apinya, berarti semakin tebal asapnya. Jadi semakin sedikit dia tutup api unggunnya, berarti semakin tipis asapnya. Contohnya seperti apa, Pak? Seperti ini. Oke. Dan sekali lagi. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi seperti video tadi lah cara mereka membuat asap. Jadi ingat ya, kalau secara dekat mereka menggunakan gambar, secara jauh mereka menggunakan asap. Dan suku Indian Amerika masih menggunakan metode itu sampai sekarang. Nah, itu tadi zaman prasejarah. Kita masuk ke zaman sejarah. Zaman sejarah itu apa, Pak? Zaman sejarah ialah zaman setelah manusia mengenal tulisan. Nah, di zaman ini manusia tidak berburu lagi, hidupnya tidak berpindah-pindah lagi. Mereka sudah bertani, berternak, bahkan sudah mulai membangun kerajaan.
ya. Setiap keluarga yang berbeda-beda suku itu berkumpul membangun kelompok besar, jadi membangun kerajaan. Nah, setiap keluarga itu kan bahasanya berbeda-beda. Setelah mereka bersatu, mereka mulai membentuk bahasa yang sama. Nah, kalau kita berkomunikasi dengan gambar kan beda-beda bentuknya. Ada yang pandai bergambar, dia gambarnya bagus, bisa dilihat orang, bisa dimengerti orang. Kalau gambarnya jelek, nggak pandai gambar, seperti apa? Nah, untuk mengganti gambar itu mereka membuat yang namanya tulisan. Tulisan itu kalau bahasa kasarnya itu kata yang bisa dilihat. Jadi kalau kita ngomong itu kan kita tidak bisa melihat apa yang kita omongkan, tapi hanya bisa kita mendengar. Nah, tulisan ini kata yang dapat dilihat, artinya kata itu dibuatkan simbol supaya orang bisa melihat dan bisa mengartikan walaupun orang itu sudah tidak berkata-kata lagi. Tahu kan maksud Bapak? Hanya orang nggak ngomong tapi omongannya sudah direkam di dalam tulisan. Nah, kalau zaman dahulu sudah banyak tulisan, tapi salah satu kerajaan yang memiliki tulisan sendiri ya ialah bangsa Mesir. Nah, bangsa Mesir ini memiliki tulisan sendiri yang dimengerti dan dipakai ya oleh seluruh kerajaannya. Jadi orang Mesir secara umum seperti kita orang Indonesia kan menulis menggunakan tulisan Latin. Nah, zaman dulu sebelum kita merdeka kan tulisannya beda-beda. Orang Jawa pakai tulisan Wonocoroko, orang Melayu pakai tulisan Arab. Nah, di Mesir ini mereka sudah memiliki tulisan yang satu sendiri seperti kita sekarang, tulisan Latin. Seperti apa bentuknya, Pak? Nah, seperti ini. Nah, tulisan orang Mesir ya seperti ini tulisan, Pak, kan gambar. Nah, gambar ini bisa disebut tulisan. Kenapa? Setiap gambar itu mewakili sebuah kata atau bunyi seperti ini. Tulisan tulisan O ya di huruf Latin mewakili bunyi O. Tulisan A di huruf Latin mewakili bunyi A. Nah, di Mesir yang seperti kalian lihat, setiap gambar ini mewakili bunyi. Nah, contohnya apa? Nanti bisa kita tengok di Google. Oke. Nah, contoh tulisan yang lain apa, Pak? Tulisan Sumeria. Bentuknya apa nih, Pak? Kok cuma garis-garis saja? Ya, garis-garis ini bisa disebut tulisan. Kenapa? Mewakili satu bunyi. Ya, jadi kita A mewakili bunyi A, O mewakili bunyi O. Seperti itu juga garis-garis ini bagi orang Sumeria zaman dulu. Sumeria itu bangsa apa, Pak? Bangsa Irak ya, bangsa Irak, bangsa Yordania, dan bangsa Lebanon kalau untuk sekarang. Nah, bangsa Sumeria itu sudah tidak ada lagi karena itu berdiri pada abad 26 sebelum Masehi, jadi sudah tua sekali ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke zaman modern. Zaman modern ini akan dibahas di minggu selanjutnya. Nah, sekian dulu untuk hari ini, untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.